Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Fasa Alfardan, biasa dipanggil Fasa. Asal saya dari Kabupaten Tangerang. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Nah, apa itu paragraf bahasa Indonesia? Nah, paragraf adalah satu gabungan dari beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema ataupun suatu gagasan pokok tertentu. Nah, biasanya paragraf itu terdiri dari dua kalimat. Cuma pada umumnya itu paragraf terdiri dari 4 kalimat sampai 10 kalimat tergantung dari sang penulis. Oke, lanjut. Nah, banyak fungsi dari paragraf, yaitu menyampaikan gagasan pokok, menyampaikan ide pokok, menggantikan gagasan baru agar lebih mudah dipahami, mempermudah penyampaian artikel yang berisi banyak variabel. Nah, jadi dari fungsi ini tuh menyampaikan bagaimana meluapkan dan menyampaikan ekspresi sang penulis kepada sang pembaca gitu. Nah, ciri-ciri paragraf itu biasa berisi satu gagasan utama ataupun gagasan pokok ya. Dari sekian banyaknya kalimat harus ada tujuannya itu kepada satu kalimat utama gitu. Nah, terus adanya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu jadi satu kalimat utama dan beberapa sisanya itu hanya kalimat penjelas ataupun kalimat pendukung yang mendukung kalimat awal, kalimat si tema gitu. Nah, lugas dan efektif itu tidak terbelit-belit ataupun tidak menceritakannya lagi tidak diulang-ulang gitu. Nah, saling berkaitan. Nah, kalau saling berkaitan, jadi ketiga poin ini harus semuanya saling berkaitan agar terciptanya suatu paragraf yang bagus. Nah, macam-macam paragraf. Nah, macam-macam paragraf itu didasarkan menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan kalimat utamanya, yang kedua itu berdasarkan tujuannya. Nah, oke. Kalimat utama. Ya, kita berdasarkan kalimat utamanya dulu. Nah, yang pertama tuh paragraf dedukatif. Nah, paragraf dedukatif itu merupakan paragraf yang meletakkan gagasan pokoknya ataupun kalimat utamanya itu di awal paragraf gitu. Jadinya kalimat utama atau si paragraf pokoknya kalimat pokoknya ini itu di awal paragraf, dan seterusnya itu hanya kalimat pendukung atau penjelas dari sang tema. Nah, yang kedua paragraf indukatif. Nah, kalau paragraf indukatif itu keterbalikan dari dedukatif. Kan kalau yang tadi dedukatif itu kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Nah, kalau indukatif itu berada di akhir paragraf gitu. Nah, terus paragraf campuran. Kalau paragraf campuran itu terdiri dari keduanya. Ada yang di akhiran dan di awalnya itu setiap paragraf gitu. Nah, sekarang berdasarkan tujuannya. Berdasarkan itu paragraf narasi. Nah, paragraf narasi itu dibuat untuk menceritakan suatu kejadian, entah itu fiksi ataupun non fiksi gitu ya. Nah, terus paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi itu menggambarkan ataupun mengenai gambaran suatu peristiwa gitu, menggambarkan suatu peristiwa ataupun objek. Nah, paragraf eksposisi itu paragraf yang berisi informasi ilmiah atau non fiksi, jadi kisah nyata yang dialami oleh sang penulis ataupun yang sudah diteliti sang penulis gitu. Nah, ini paragraf argumentasi. Nah, kalau paragraf argumentasi itu biasanya ditemui di teks opini ataupun naskah debat. Nah, terus paragraf persuasi. Paragraf persuasi itu biasanya berisi ajakan ataupun membujuk sang pembaca agar melakukan yang diinginkan oleh sang penulis gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.